الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فاتبعه ستا من شوال فكأنه صوم الدهر كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير أنصتوا واسمعوا خبرها بيوم ذي الفطر رحمه الله. أنصتوا واسمعوا خبرها بيوم ذي الفطر رحمه الله. أنصتوا واسمعوا خبرها بيوم ذي الفطر رحمه الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على أبواب الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي بلغ رسالة وعد الأمانة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua meningkatkan takwa, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha Musalla Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan di kalangan umat Islam di berbagai belahan dunia maupun di Nusantara, negeri yang kita cintai ini, penentuan awal dan akhir bulan Ramadan itu sudah sering terjadi sejak zaman dahulu. Pada awalnya perbedaan ini cukup membuat kaget dan resah sebagian kaum muslimin. Namun dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat muslim sudah mulai biasa menerima setiap perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan hingga saat ini. Adanya perbedaan penetapan awal dan akhir bulan Ramadan bermula dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata salasina yauman, yang artinya berpuasalah kalian karena melihat hilal atau bulan dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Dari keterangan hadis tersebut terjadilah perbedaan di kalangan umat Islam. Bagi kalangan Nahdiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah, melihat hilal atau bulan harus secara langsung dan penglihatan yang nyata. Kata ru'yah berasal dari kata ro'a yara ru'yatan yang mempunyai arti melihat atau dengan penglihatan yang nyata. Bagi kalangan Muslim Muhammadiyah, melihat hilal atau bulan cukup dengan hitungan atau hisab. Yang dikatakan hisab yaitu suatu ilmu yang menggunakan perhitungan atau ilmu falakiyah dengan tujuan memperkirakan panjang suatu bulan komariah, suatu benda yang ada di langit, baik bentuk fisiknya
gerakannya, ukurannya yang berhubungan penentuan awal Ramadan maupun akhir Ramadan, 29 hari maupun 30 hari. Penetapan atau penggunaan kalender hisab bagi kalangan Muhammadiyah sejak pasca Kongres ke-26 di Surabaya pada tahun 1926 sejak wafatnya pendiri Muhammadiyah almarhum Ki Haji Ahmad Dahlan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Idul Fitri Musalla Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu Id dan Al-Fitri. Menurut kitab tasrif, kata idul berarti dari kata ada yaudu yang artinya kembali. Al-Fitri bermakna suci dan berbuka. Suci artinya bersih dari segala dosa, kesalahan dan keburukan. Hari raya Idul Fitri menjadi kemenangan bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dengan berjuang mengendalikan hawa nafsu dan menjadi peringatan untuk saling memaafkan. Sejarah Hari Raya Idul Fitri berkaitan erat dengan dua peristiwa, yaitu Perang Badar dan Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Pada tahun kedua Hijriah yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, umat Islam merayakan kemenangan Idul Fitri dikarenakan keberhasilan berpuasa selama 1 bulan. Tradisi Idul Fitri yang biasa dilakukan umat Islam di negeri kita ini menggunakan baju baru, bersilaturahmi kepada sanak keluarga yang jauh, mudik yang padat di jalan raya, mengunjungi makam leluhur, serta mencicipi beraneka ragam kue, serta memakan kue hidangan atau memakan hidangan ketupat yang menjadi ciri khas orang Indonesia. Hari Raya Idul Fitri juga dikenal dalam istilah Jawa yaitu Lebaran. Lebaran berasal dari kata lebar ditambah imbuhan an menjadi lebaran yang bermakna di hari raya ini setiap insan haruslah berlapang dada memberi maaf antar sesama makhluk dan manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah salat Idul Fitri Musalla Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian atau peristiwa di bulan Syawal yang pertama, pecahnya peperangan di lembah Uhud atau yang terkenal perang Uhud antara pasukan muslimin yang berjumlah 700 orang berhadapan dengan 3.000 pasukan kufar musyrikin, sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan. Bahkan Rasulullah mengalami luka-luka yang sangat parah. Yang kedua, kejadian atau peristiwa di bulan Syawal terjadinya perang Khandaq antara kaum muslimin yang berjumlah 3.000 orang melawan kaum musyrikin kufar sebanyak 10.000 orang. Peperangan ini dimenangkan kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang panglima muda yang bernama Salman Al-Farisi. Yang ketiga, berlangsungnya pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq, setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Yang keempat, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya akan diganjar oleh Allah seperti puasa selama setahun. Yang kelima, disunnahkan menggelar pernikahan atau ijab kabul bagi laki-laki maupun perempuan. Yang keenam, mudik atau halal bihalal ke kampung halaman sebagai
sebagai ungkapan rasa syukur, saling bermaafan dengan tetangga, teman, kerabat, dan sanak famili untuk saling menguatkan tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Yang ketujuh, menghidangkan makanan khas ketupat orang Nusantara yang terbuat dari beras dan dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda berbentuk persegi. Tradisi dan membuat hidangan ketupat ini diciptakan oleh Sunan Kalijogo pada abad ke-15 dan 16 pada tahun 1883 Masehi dengan tujuan berdakwah dan menyebarkan agama Islam dan melestarikan budaya yang ada di tanah Jawa. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di Musholla Al-Ikhlas ini diberikan keturunan yang soleh dan solehah, kelancaran rezeki, umur yang panjang dan barokah, dikabulkan segala hajat dan niat, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, 44 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma ighfir lil muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadru'ana wa tawshu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya ilal alamin wa ya khairan nasina birahmatika ya rahman rahimin. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa-dosa leluhur-leluhur kami, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, sempurnakanlah iman kami, sempurnakanlah Islam kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami sebuah negeri yang maju yang Engkau ridai. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang saleh dan taat kepada kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, berikanlah kami pintu kemudahan, pintu keberkahan, pintu kebaikan, pintu kesehatan, pintu rezeki, pintu kenikmatan, pintu pengampunan, dan pintu surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari balak dan musibah-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang selalu berbuat dolim. Jauhkanlah kami dari siksa dunia-Mu, siksa kubur-Mu, serta siksa akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, terimalah wudhu kami, terimalah solat kami, terimalah puasa kami, terimalah sujud kami,
terimalah rukuk kami, terimalah duduk rebah kami, terimalah rendah diri dan pengabdian kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ridailah permintaan kami dan kabulkanlah hajat kami dan masukkanlah kami semua ya Allah ke dalam surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kami selaku takmir Musholah Al-Ikhlas di Jalan Gang Bonsai, Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, terlebih dahulu menyampaikan alhamdulillah wa syukurillah, kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua, khususnya takmir Musholah Al-Ikhlas beserta kaum muslimin muslimat yang berada di lingkungan musholah telah melaksanakan sholat Id tahun 1444 Hijriah dan alhamdulillah sudah berlangsung dengan hikmat. Dan kita sebagai manusia biasa, marilah kita saling maafkan antara satu sama yang lain agar kehidupan kita ke depan ini akan lebih bahagia dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Musholah Al-Ikhlas ini didirikan insya Allah sekitar 4 tahun yang lalu berkat daripada tanah milik dari Bapak Heri Sumedi yang diwakafkan dan alhamdulillah sudah bersertifikat. Oleh karena itu kami yang ditunjuk oleh rekan-rekan kaum muslimin muslimat yang berada di lingkungan musholah ini ditunjuk sebagai ketua pembangunan beserta rekan-rekan pengurus yang lain mencari dana atau donatur kepada kaum muslimin muslimat yang berada di lingkungan musholah maupun di luar lingkungan musholah. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 2 tahun musholah ini sudah berdiri megah
dengan perkiraan dana sekitar kurang lebih 500 juta rupiah. Dan alhamdulillah Musola Al-Ikhlas ini sudah merupakan suatu musola yang sangat diharapkan oleh warga di lingkungan musola ini, mengingat keberadaan masjid atau musola itu agak jauh. Jadi dengan berdirinya musola ini warga sekitar itu merasa bersyukur, dan alhamdulillah untuk kegiatan musola Al-Ikhlas sejak berdiri sampai sekarang itu sudah dilaksanakan kegiatan sholat fardu 5 waktu, dan alhamdulillah jamaahnya kurang lebih sekitar 20 atau 30 jamaah dengan jamaah putrinya. Kemudian setiap malam minggu itu diadakan sholawat Nabi. Kemudian setiap hari malam Jumat itu diadakan pembacaan surat Yasin dan tahlil. Kemudian juga ditempati ibadah sholat Id atau Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dan alhamdulillah selama 3 tahun ke belakang penyembelihan korban di musola ini cukup, yaitu antaranya ada 2 sapi. Yang pertama itu ada 2 sapi, kemudian ada 7 ekor kambing, dan kemudian 1 ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Dan insya Allah tahun yang akan datang ini atau yang tahun sekarang ini insya Allah akan lebih banyak korbannya. Amin. Kemudian di samping kegiatan itu juga digunakan oleh warga sekitar apabila ada kegiatan-kegiatan tentang keagamaan, mungkin di rumahnya itu lokasinya tidak mencukupi, bisa dilaksanakan di musola ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah nabiyyu wa Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah wal Arafah wal Masjidil Mubarak. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli tilawatil Qur'an wa ahli sadaqah. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأقول لهم الفاتحة.